Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, informasi arus balik Lebaran 2025. Saya Imron Fadilah. Data Jasa Marga Trans Jawa Tol untuk keseluruhan total kendaraan yang melintas dari arah tol Trans Jawa menuju tol Jakarta Cikampek sebanyak 123.000 lebih hingga 5 April 2025. Kendati demikian, angka ini dinilai akan terus bertambah, khususnya hari Minggu ini yang disebut akan menjadi puncak arus balik. Sementara untuk lalu lintas pagi ini, gerbang tol Cikatama terpantau padat. Dari gerbang tol Cikatama mengular panjang sejauh 2 km. Hari ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi memberlakukan one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama. One way Kalikangkung sampai dengan Cikampek, mohon izin kami bantu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Pemberlakuan one way nasional ini dimulai pukul 9.30 pagi dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. One way nasional berlaku di gerbang tol Kalikangkung kilometer 144 hingga kilometer 70. Diharapkan dengan pelaksanaan one way ini membuat mudik aman dan nyaman. 2, 1. Saja kita melaksanakan kegiatan flag off untuk kegiatan one way nasional. Setelah kita melaksanakan evaluasi bersama antara tim dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan jajaran lalu lintas, berdasarkan hasil traffic counting yang kita ikuti mulai dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, karena memang sudah melebihi rata-rata yang kemudian kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya, dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, dari DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan karena kita siapkan jalur, sehingga kita harapkan baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa berjalan. Kita akan pantau puncak arus balik Lebaran di jalur arteri Kadungora, Garut, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat siang Zefanya, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di puncak arus balik Lebaran 2025 ini di lokasi Anda melaporkan? Selamat siang, ini kalau kami pantau di jalur arteri Kadungora sejak pagi hari tadi memang belum terlihat adanya kepadatan yang begitu signifikan. Artinya memang untuk laju kendaraan dari arah Tasikmalaya yang mau menuju ke Bandung ini padat tapi masih lancar begitu ya, tidak ada hambatan atau stuck kondisi kendaraan. Nah, juru kamera Kompas TV Yogi Syahrevi akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini, di mana kalau Anda lihat sekarang ini adalah sejumlah kendaraan dari arah Tasikmalaya, Garut, begitu yang mau menuju ke arah Bandung. Ini memang terlihat rata-rata kendaraan didominasi oleh pemudik sepeda motor,
kemudian juga mobil kendaraan pribadi yang kalau kami lihat dari plat kendaraannya ini berasal dari Bandung, kemudian juga Jakarta, yang mau kembali lagi ke kotanya untuk mengakhiri libur lebaran begitu ya. Dan kalau kami tadi juga sudah sempat bertanya kepada Satlantas Polres Garut, ini memang sejak pagi hari tadi belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sepanjang jalur arteri Kadungora ini. Melihat dari pantauan pagi hari ini memang kondisi kendaraan masih dapat terkendali yang melintas begitu, sehingga sejumlah tim urai ini masih diupayakan dikerahkan untuk mengatur secara situasional untuk arus kendaraannya, melihat dari arah mana laju kendaraan atau volume kendaraan ini paling banyak. Memang kalau tadi kami juga sudah sempat bertanya begitu kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat. Memang kalau dipantau untuk di jalur arteri selatan sendiri, tepatnya yang melintasi jalur arteri Kadungora, ini puncak arus mudik sudah terlewati begitu ya. Kalau dilihat dari kendaraan yang melintas, ini kendaraan tinggi volumenya itu sejak tanggal 2 April hingga 4 April kemarin. Di mana puncaknya ini terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 4 April, sebanyak 60.000 kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung ini melintas melewati jalur arteri Kadungora. Sehingga kalau dilihat per hari Sabtu kemarin, tanggal 5 April, Imran dan juga saudara, ini terlihat sudah menurun volume kendaraannya. Di mana sebanyak 40.000 kendaraan kurang lebih ini melintas kembali ke kawasan Bandung, Jawa Barat ataupun mengarah ke Jakarta. Sementara itu untuk arus kendaraan yang dari arah Bandung mau menuju ke Garut ini juga masih terlihat cukup banyak yang melintas, tapi memang tidak banyak jumlah kendaraannya, yakni sekitar 30.000 sampai 40.000 yang masih mau mengarah ke kawasan Garut, kemudian juga Tasikmalaya hingga ke perbatasan Jawa Tengah. Sehingga memang Imron, kalau kita lihat ini dari Satlantas Polres Garut masih terus mengupayakan tim urainya begitu untuk mengurai jika terjadi kepadatan, menghindari terjadi kepadatan. Tapi saat ini kondisinya kalau di jalur arteri Kadungora, kepadatan yang ada ini masih dapat terkendali sehingga belum ada lagi diberlakukan sistem satu arah. Imran. Katakan dari jumlah kendaraan yang melintas dan situasi kepadatan dibanding dengan hari sebelumnya, sepertinya puncak arus balik sudah terlewati begitu. Apakah artinya ini siang hingga sepanjang hari malam nanti, apakah diprediksi kepadatan tidak akan terjadi atau seperti apa prediksinya, Zevanya? Ya, tadi kami juga sudah sempat bertanya kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat. Biasanya memang kalau di jalur arteri Kadungora ini biasanya keramaian ini bisa mulai terlihat mulai dari siang hari menuju ke sore atau malam hari begitu ya. Tapi kalau tadi dari pantauan mereka prediksinya melihat dari hari-hari sebelumnya ini justru volume kendaraan yang melintas semakin menurun jumlahnya, sehingga kalau diprediksi sepertinya dari siang menuju ke sore hari nanti ini diprediksi tidak ada lagi kepadatan yang terjadi dan diperkirakan ini memang puncak arus baliknya sudah terlewati. Tapi meski demikian, Imron, ini dari Satlantas Polres Garut masih terus berjaga di kawasan jalur arteri Kadungora ini, di mana memang sejumlah tim urai tetap berusaha untuk berjaga di kawasan arteri Kadungora dan akan mengupayakan rekayasa lalu lintas satu arah jika memang nanti kepadatan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung ini tidak dapat terbendung begitu ya. Tapi hingga pagi hari ini belum terlihat lagi rekayasa lalu lintas diberlakukan dan ini sifatnya situasional. Kembali lagi jika memang nanti untuk kendaraan dari arah Tasikmalaya kemudian Cipanas Garut ini tidak dapat diurai begitu, sistem satu arah tentunya akan diberlakukan kembali untuk mengurai kepadatan yang ada. Imran. Jumlah kendaraan terus menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya, tapi antisipasi masih tetap dilakukan untuk mencegah kemacetan. Lalu Zevanya, apakah ada jalur alternatif yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi para pemudik atau pengendara? Andai saja di jalur Anda selama melaporkan saat ini terjadi kemacetan yang cukup parah. Ya, justru Imron, sebenarnya kalau di jalur arteri selatan sendiri, jalur arteri Kadungora ini merupakan jalur alternatif yang bisa menjadi pilihan bagi para pemudik yang melakukan arus balik perjalanannya untuk melintasi jalur arteri Kadungora begitu ya. Di mana biasanya
jalur alternatif arteri Kadungora ini dipergunakan oleh para pemudik begitu untuk menghindari kepadatan yang ada di jalur nasional Limbangan Garut. Biasanya memang kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kami berbincang dengan petugas tempat, biasanya kepadatan ini terjadi di jalur nasional Limbangan Garut. Tapi sepertinya para pemudik ini sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, begitu sehingga terlihat untuk baru di tahun ini. Kalau kami berbincang memang baru di tahun ini di jalur arteri Kadungora ini terlihat sering terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Karena biasanya kepadatan ini terjadi di jalur nasional Limbangan. Tapi melihat jalur alternatif ini cukup digunakan banyak pengemudi, selain itu di samping itu juga jalur arteri Kadungora ini seringkali menjadi jalur yang bisa digunakan sejumlah pemudik atau wisatawan yang mau berlibur ke kawasan wisata yang ada di kawasan Garut, Jawa Barat, sehingga memang penumpukan bisa terjadi di kawasan jalur arteri Kadungora. Jadi kalau misalnya dipertanyakan bisa jalur mana lagi yang dipergunakan bagi para pemudik arus balik, mungkin bisa mengambil melewati jalur nasional Limbangan Garut begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bagaimana pantauannya di Limbangan karena kabarnya memang kepadatan saat ini masih terjadi di arteri Kadungora. Imron. Baik, jalur arteri Kadungora Garut Jawa Barat saat ini situasi lalu lintas kendaraan yang melintas terus menurun bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, begitupun dengan volume jumlah kendaraan yang melintas. Namun meskipun ramai masih tetap lancar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat bertugas rekan-rekan. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, informasi arus balik Lebaran 2025. Saya Imron Fadilah. Saudara, hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi memberlakukan one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama. Arus balik, one way Kalikangkung sampai dengan Cikampek, mohon izin kami bantu hitung mundur. 5, Pemberlakuan one way nasional ini dimulai pukul 9.30 pagi dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. One way nasional berlaku di gerbang tol Kalikangkung, kilometer 144 hingga kilometer 70. Diharapkan dengan pelaksanaan one way ini membuat mudik aman dan nyaman. 5, 4, 3, 2, 1. Baru saja kita melaksanakan kegiatan flag off untuk kegiatan one way nasional. Setelah kita melaksanakan evaluasi bersama antara tim dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan jajaran lalu lintas, berdasarkan hasil traffic counting yang kita ikuti, mulai dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, karena memang sudah melebihi rata-rata yang kemudian kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya. Dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan. Dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan sistem jauh untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, dari DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan karena kita siapkan jalur, sehingga kita harapkan
baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa berjalan. Saudara, kita akan pantau bagaimana situasi arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bakahuni, Lampung bersama dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga. Selamat siang Rahma, pantauan Anda siang hari ini bagaimana arus balik Lebaran 2025 di sana? Apakah terjadi lonjakan penumpang? Ya, Imron dan juga saudara, kalau kita bandingkan dengan hari kemarin begitu ya, jumlah kendaraan yang masuk atau arus kendaraan yang masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni Lampung ini secara kasat mata saja ini sudah mulai menurun. Tapi kantong-kantong parkir dan juga jalur antrian di Pelabuhan Bakahuni di setiap dermaganya masih terpantau penuh begitu atau terisi penuh. Begitu juga dengan arah dari tol Sumatera dan juga dari jalan arteri, kendaraan yang masuk memang masih banyak, tapi arusnya ini sudah mulai menurun, tidak sebanyak yang kemarin dan juga tidak sebanyak yang tadi malam. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Septa Yoga bagaimana dengan kondisi di dermaga 7 di tempat saya melaporkan ini adalah kantong parkir di dermaga 7. Antrian memang masih terjadi begitu, dan di sebelah kanan saya, lebih ke kanan sedikit, ini adalah jalur antri untuk masuk ke dalam kapal, dan ini juga terisi penuh jalur antrian ini. Untuk di dermaga-dermaga lainnya dari pantauan udara kami juga sempat melihat begitu kantong-kantong parkir, jalur-jalur antre untuk masuk ke dalam kapal juga terpantau penuh. Selain itu pun juga Imran dan juga saudara, selain dengan kendaraan roda 4 yang memenuhi Pelabuhan Bakahuni ini, juga terlihat kendaraan roda 2 yang juga masih banyak yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Kalau kita misalnya berbicara mengenai data ya Imron, kalau dari ASDP sendiri data 24 jam yang dikeluarkan sudah lebih dari 35.000 per 24 jam ya, Imron, sudah lebih dari 35.000 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Ini artinya sesuai dengan prediksi dari ASDP yang menyebutkan bahwa puncak arus balik terjadi di Pelabuhan Bakahuni ini pada kemarin atau tadi malam begitu, di mana memang menyebutkan puncak arus balik ini untuk jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ini sebesar 35.000 kendaraan. Dan kalau kita melihat juga Imron dan juga saudara, untuk dari ASDP menyebutkan sudah mengantisipasi bagaimana dengan lonjakan dan juga jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakahuni, karena dari pelabuhan ini bisa menampung 49.000 kendaraan. Tapi kalau kita melihat dengan derasnya atau cepatnya besarnya arus kendaraan yang masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni Lampung, begitu baik dari jalan tol maupun dari jalan arteri, memang sempat terjadi kemacetan yang panjang begitu Imron, sampai kemacetan ini terjadi di jalan tol dan juga di jalan arteri pada tadi malam begitu. Dan juga dari Kapolda Lampung menyebutkan bahwa mekanisme yang dilakukan untuk memecah antrian dan juga kepadatan di Pelabuhan Bakahuni Lampung tadi malam adalah mengarahkan kendaraan-kendaraan ini sebagian ke Pelabuhan Wika Beton. Dan inilah yang menyebabkan juga kepadatan atau antrian ini juga sudah mulai terurai begitu. Selain itu juga dari pihak kepolisian juga memberlakukan delay system dan juga mengaktifkan buffer zone di beberapa tempat, di mana ini juga bisa menahan atau mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Tapi kalau kita melihat kembali tadi malam, untuk puncak arus balik yang terjadi pada tadi malam, walaupun buffer zone sudah diaktifkan, delay system sudah diberlakukan, tapi kepadatan masih terjadi di dalam Pelabuhan Bakahuni Lampung ini, Imron. Dan hingga saat ini untuk kondisi di setiap dermaga yang ada di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini masih terpantau penuh. Untuk kapal-kapal yang dioperasikan ini totalnya ada 59 kapal yang dioperasikan. Sistem yang diberlakukan oleh KSOP dan ASDP adalah sistem tiba bongkar berangkat, di mana kapal yang sudah membawa penumpang dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pelabuhan Merak, mereka tidak akan melakukan muat di Pelabuhan Merak ini untuk mengantisipasi dan juga untuk
mengurangi waktu tunggu dari kendaraan-kendaraan di Pelabuhan Bakauni Lampung ini. Dan kalau kita melihat kembali begitu ya, Imron dan juga saudara, bagaimana yang disampaikan oleh Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyebutkan bahwa kalau untuk jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakauni untuk hari ini pada tanggal 6 April 2025 ini memang masih tinggi, tapi akan menurun angkanya dibandingkan dengan kemarin pada tanggal 5 April 2025. Tapi tetap kita pantau, Imran dan juga saudara, bagaimana dengan keadaan di Pelabuhan Bakauni ini hingga nanti malam, mengingat kalau ASDP menyebutkan bahwa untuk jumlah atau turunnya jumlah kendaraan di Pelabuhan Bakauni ini diprediksi pada Senin malam. Mengingat kita ketahui bahwa pada tanggal 8 ini sudah mulai masuk masa kerja, juga masuk masa sekolah untuk anak-anak sekolah. Imron. Baik, antrean kendaraan di kantong parkir dermaga untuk masuk kapal masih terlihat hingga siang hari ini, namun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlahnya terus menurun begitu ya. Sementara dari data ASDP per 24 jam terakhir ada sebanyak 35.000 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga. Selamat bertugas rekan-rekan. Informasi selanjutnya, saudara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bilang one way nasional yang diterapkan diharapkan bisa memberikan kenyamanan arus balik dari pemudik. Namun, ada pun jalur alternatif lainnya, yakni tol Cisumdawu jika kepadatan terjadi. Tadi pagi ya, kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan Cisumdawu sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Jalur arteri masih memadai, masih menampung, dan lebih digunakan untuk jalur yang dari arah barat ke timur. Kemudian juga dari jalan tol, kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, masih ada jalur kontraflow yang dari Jakarta yang bisa digunakan dari barat ke timur. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan, khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kita juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai dengan baik. Demikian. Saudara, kita akan menuju ke Terminal Kalideres Jakarta untuk memantau bagaimana arus balik Lebaran 2025 bersama dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juru kamera Julian Fernando. Selamat siang, Fedriska. Pantauan Anda di Terminal Kalideres siang hari ini bagaimana? Apakah sudah mulai terjadi lonjakan jumlah penumpang yang tiba di sana? Ya, Imron, sejak tadi pagi ini perlahan satu persatu bus dari arah timur Jawa seperti Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, baik dari Pulau Sumatera juga, ini sudah tiba di Terminal Kalideres. Tadi prediksinya yang diungkapkan oleh Kepala Terminal Kalideres dikatakan bahwa hari ini diprediksi 6.000 penumpang ataupun pemudik yang kemarin meninggalkan Jakarta ini kembali ke Jakarta. Ini angkanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemarin, ini hanya 4.000 karena memang hari ini merupakan hari Minggu dan besok kemudian masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya ini sudah kembali beraktivitas untuk kemudian kembali bekerja, dan juga anak-anak sekolah juga mulai masuk sekolah gitu. Namun tadi yang menjadi perhatian kami, Imron juga saudara, bagaimana kemudian tadi pemudik mengungkapkan bahwa biasanya bus dari Sumatera ini tiba di Terminal Kalideres ini pada dini hari, namun karena memang terjadi kepadatan kemarin di Pelabuhan Bakauheni begitu, jadi memang mereka ini mengalami keterlambatan ketika tiba di Jakarta, di mana biasanya tiba pada dini hari, namun tadi tiba di Jakarta pada pukul 7. Jadi diungkapkan bahwa memang jalur lalu lintas dari arah barat begitu ya, dari Pulau Sumatera seperti Sumatera Barat, kemudian Lampung, Palembang dan juga sekitarnya ini lancar ketika melintasi tol begitu. Kemudian memang terjadi perlambatan ataupun keterlambatan akibat
padatnya kendaraan ketika mengantri akan memasuki penyeberangan begitu. Namun yang juga menjadi perhatian kami Imron dan juga saudara, di mana hingga siang ini memang dari terminal ini sudah mempersiapkan begitu terkait dengan antisipasi jika memang terjadi bus yang dari arah barat ataupun dari Pulau Sumatera ini tiba secara bersamaan. Jadi memang dari terminal ini sudah mempersiapkan semacam skema begitu bahwa ketika bus yang masuk ataupun tiba di terminal ini kemudian diatur jalurnya sehingga ketika melakukan drop off penumpang ini tidak menghambat ataupun mengganggu jalur bus yang lain, sehingga ini memang diatur sedemikian rupa agar kemudian alur masuk dan juga keluar bus dari terminal Kalideres ini dapat berlangsung dengan nyaman begitu. Karena tadi memang dihimbau juga oleh pihak terminal untuk kemudian kendaraan pribadi ini tidak parkir sembarangan, kemudian juga semacam taksi ataupun taksi online juga pick up penumpang juga di tempat-tempat tertentu. Jadi sehingga memang diatur betul terkait dengan jalur keluar masuk di terminal Kalideres untuk mengantisipasi jika memang terjadi ataupun bus dari arah Sumatera yang tadi malam ini tersendat ini kemudian datang bersamaan, Imron. Tadi ada pengaturan tertentu begitu ya, terkait dengan bus yang datang, terutama saat drop off di jalur yang sudah ditentukan. Kemudian apakah ada waktu tertentu bagi armada bus yang tiba maupun yang berangkat di waktu-waktu tertentu atau durasi tertentu maksimal untuk berada di terminal? Kalau untuk keberangkatan sebetulnya ini sudah sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan oleh PO begitu ya, oleh perusahaan bus. Namun kalau misalkan untuk kedatangan tadi seperti yang saya ungkapkan ini semacam terjadi keterlambatan. Jadi memang dari tadi pagi ini memang terminal cukup lengang. Namun ketika tadi lewat dari pukul 9 ini kemudian bus ini mulai berdatangan, terutama yang bersamaan ini adalah dari Pulau Sumatera begitu. Namun kalau misalkan untuk keberangkatan tadi ini sudah diatur jadwalnya, jadi sehingga memang tidak akan mengganggu ataupun tidak akan terjadi penumpukan di terminal, Imron. Tadi ada katakan juga diprediksi akan ada sekitar 6.000 penumpang yang tiba di sana. Kemudian yang juga kami ingin tahu adalah apakah dari data pembelian atau penjualan tiket masih ada penumpang yang berangkat yang jumlahnya cukup banyak mungkin saja dari Terminal Kalideres Jakarta, Rizka? Kalau misalkan untuk data pastinya tentu kami harus mengkonfirmasi lagi begitu ya, Imron, terkait dengan data keberangkatan penumpang dari Kalideres. Namun kalau misalkan bisa saya ungkapkan secara kasat mata begitu, sejak tadi pagi ini memang sudah ada beberapa bus yang kemudian memang pergi meninggalkan terminal Kalideres. Ini juga tampaknya juga cukup ramai, Imron dan juga saudara, di mana tadi ketika tadi kami datang pada pukul 7 ini secara bertahap kemudian masih ada tampaknya warga Jakarta yang kemudian meninggalkan Jakarta untuk ke daerah barat dan juga ke arah timur Jawa dan juga sekitarnya, Imron. Baik, armada bus datang sejak pagi hingga siang hari ini dan diprediksi sekitar 6.000 penumpang akan tiba di Jakarta hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan informasi puncak arus balik Lebaran 2025 kami akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa.